Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Alhamdulillah ya kabarnya baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Bahkan Mbak Anissa dipimpin teman-temannya ya. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa kita. Nah, semoga dengan kita berdoa tadi kita diberi kelancaran dalam belajar hari ini. Terus ilmu yang Ibu nanti sampaikan dapat bermanfaat. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya yang nggak masuk hari ini ada nggak? Mbak Anissa Lady, semua ya hari ini, jadi semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila sama-sama ya. Berdiri ya. Ayo berdiri Pak. Anak-anak. Ayo berdiri. Dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu dapat menambah rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, anak-anak, hari ini siapa yang tadi pas berangkat sekolah mandi? Saya. Mandi belum tadi? Udah mandi. Mandi itu pakai apa aja? Pakai kayu. Terus sabun, air. Ember. Pakai salah satunya pakai apa yang disiram ke air? Ya pakai air. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Kan kita kan menggunakan air itu untuk apa aja di rumah? Minum, terus masak, terus apa lagi? Mandi. Ada untuk mencuci baju menggunakan air. Karena pernah ada pikiran kalian nggak kenapa kok air itu nggak pernah habis? Padahal kita menggunakannya setiap hari. Ada yang tahu kenapa? Karena di laut banyak. Karena air itu merupakan apa salah satunya air itu sumber daya alam yang dapat diperbarui apa enggak? Ya, tahu. Air itu merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selain itu, air itu juga mengalami yang namanya siklus air. Siklus air itu adalah perputaran air. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Kok kenapa air itu tidak dapat habis. Selanjutnya, nah nanti di sini Bu buat kontrak belajar nih, yang nanti kelompoknya aktif, yang mau menjawab, nanti Bu kasih bintang. Nah bintangnya nanti kalau udah banyak kelompoknya, Ibu akan kasih hadiah. Mau nggak? Mau. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya, kita tepuk ikan, tahu nggak? Nggak, Ibu ajarin dulu ya. Tepuk ikan, berenang, cari makan, sudah kenyang, diam 1, 2, 3, 4, hop. Bisa ya? Ayo sama-sama, Ibu pimpin 1, 2, 3. Tepuk ikan, berenang, cari makan, sudah kenyang, diam 1, 2, 3, 4, hop. Oke, udah siap, semangat buat belajar. Nah sekarang simak videonya, video ini ya. Simak video. Halo sobat belajar, kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Seperti yang kita ketahui, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Tahu nggak sobat belajar, kenapa air yang terus kita pakai Kenapa air jadi itu karena terjadi proses siklus atau daur air.
Nah, seperti apa siklus air itu? Berikut penjelasannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi, melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitas. Nah, jadi siklus air itu merupakan perputaran air yang secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi melalui proses ada evaporasi, ada transpirasi, ada kondensasi, dan ada presipitasi. Nah, kita akan pelajari apa sih itu evaporasi dan lain-lainnya. Silahkan simak videonya lagi ya. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Nah, sekarang coba simak video di depan ya. Nah, tadi itu ada proses apa aja yang di depan ini? Evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan transpirasi. Ya, jadi evaporasi itu awalnya air laut kan kena panas matahari ya. Kena panas matahari, lalu air laut itu menguap. Nah, uap air laut itu berkumpul menjadi satu. Itu disebut kondensasi. Nah, terus uap air laut itu tertiup angin dari laut, tertiup angin ke darat. Turunlah menjadi titik-titik air hujan. Nah, itu disebut dengan presipitasi. Seperti itu ya. Udah bisa apa belum apa tahap siklus airnya? Oke, supaya lebih mudah menghafal, di sini Ibu punya lagu siklus air dari nada becak-becakku. Tahu lagu becak-becakku? Enggak tahu. Sekarang coba dengarkan Ibu dulu ya, nanti bisa tirukan lagunya. 1, 2, 3. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air di bumi menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Nah, tadi lagu tadi itu merupakan siklus air ya. Ada evaporasi itu apa? Air menguap. Terus kalau kondensasi membentuk awan. Terus presipitasi air jatuh dari bumi. Terus airnya meresap, namanya infiltrasi. Oke, selanjutnya di sini Ibu bagikan tugas kelompok ya. Nah, di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini soalnya beda-beda ya, tapi nggak apa-apa beda-beda. Kelompok buat kelompok 3 ya, berdasarkan sama kelompoknya ya. Terus ini kelompok 2, ini kelompok 1. Terima kasih.
ya. Malu. Nggak boleh malu no. Mau. Ayo kelompok 3 dulu maju. Ayo maju dulu. Ayo, nggak boleh malu-malu. Nggak apa-apa. Ayo maju dulu dibaca ya. Sama kelompoknya. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari saya. Ini adalah jawaban saya. Yang pertama ada proses pengendapan itu masuknya ke presipitasi. Terus proses penguapan itu masuknya ke evaporasi. Proses pengembunan itu kondensasi. Terus ada Proses penguapan tumbuhan itu ke transpirasi. Yang terakhir proses penyerapan air hujan itu infiltrasi. tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Saya tambah ekspektasi saya. Ya sama. Udah bener ya, tadi ada proses pengendapan itu presipitasi. Terus ada proses penguapan itu namanya apa? Penguapan kondensasi. Ayo, evaporasi. Terus ada proses penguapan tumbuhan namanya transpirasi. Terus ada penyerapan air hujan presipitasi. Infiltrasi nggak sih? Infiltrasi. Gak enak orang ngomong. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 1 dulu. 3 mau. Ayo maju. Nanti nggak cepet istirahat loh kalau nggak maju. Nggak apa-apa. Oke, silakan kelompok 2 bisa dibacakan hasil diskusinya. Ini hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama ini pasangan proses siklus air hidup ini dengan menarik. Yang pertama ini evaporasi. Yang di atas ini kondensasi. Kemudian ini presipitasi. Yang ini infiltrasi. Terus yang terakhir transpirasi. Terus yang soal kedua ini menjodohkan. Yang pertama proses penguapan air laut, air sungai, air danau karena pemanasan sinar matahari itu maksudnya evaporasi. Terus yang kedua proses jatuhnya air ke permukaan bumi karena kandungan air semakin berat pada awan, maksudnya kondensasi. Terus yang ketiga proses penguapan yang terjadi pada tanaman dan tumbuhan itu presipitasi. Bukan loh, proses penguapan tanaman pada tumbuhan itu namanya transpirasi. Iya. Nggak apa-apa, ini benerin ya. Iya. Terus dari yang terakhir juga salah, kebalik. Iya, kebalik ya. Nanti kalau ini namanya kondensasi, namanya iya presipitasi. Nanti dibenerin dulu ya. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang dulu. Sekarang kelompok 3. Kelompok 1. Maju ya kelompok 1. Ini dari kelompok saya. Petunjuknya gambarlah skema buatanmu sendiri untuk menjelaskan siklus air. Menggunakan kalimat-kalimat untuk menjelaskan proses siklus air. Ini kan ada laut. Ya, supaya itu pegang kamu jelasin ya. Laut, terus ada gunung 2, ada pohonnya, ada awan, ada matahari. Nah, ini prosesnya dari Kondensasi, evaporasi. dari evaporasi, yaitu air yang ada di laut atau sungai itu mengalami penguapan akibat panas dari matahari di sini. Terus ada kondensasi, itu uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air itu akan mengalami pengembangan bentuk titik-titik air. Terus terjadinya hujan. Hujan itu namanya presipitasi. Nanti dibenerin lagi ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, tadi Ibu sudah memberi masukan-masukan dari setiap kelompok. Ada yang masih salah, ada yang masih belum tepat ya, nggak apa-apa, ini dibenarkan lagi. Sekarang Ibu kasih soal evaluasi. Jadi yang kelompok 1 mana? Kelompok saya. Kelompok 1 ini dong. Iya,
Ya, kelompok 1. Kelompok 1 ini. Kelompok 2 mana? Saya. Kelompok 2. Kelompok 3 mana? Saya. Oke. Sekarang dikerjakan soal evaluasinya ya. Dikasih waktu 15 menit cukup? Cukup? Cukup. Oke, dikerjakan. Ya, itu disilang ya jawabannya. Pilih yang benar. Ininya nanti dimasukin ke sini ya. Iya, Iya. iya. Oh, gitu. Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Sudah semuanya? Sudah. Ini Ibu tarik ya. Ya. Sudah selesai. Nanti Bu nilai. Ya Bu, yang Bahasanya bagus-bagus ya. Amin. Nah, gimana? Pembelajaran hari ini menyenangkan nggak? Menyenangkannya di bagian yang mana? Nyanyi. Yang tadi ya siklus air tadi ya? Iya. Bisa kan? Bisa. Bisa, ini diapalin di rumah. Biar kalau misalnya mengerjakan ujian itu, oh iya ingat lagu tadi gitu ya. Iya. Terus, oh iya tadi kalau misalnya nanti hasil evaluasinya nanti soal evaluasi yang dikerjakan tadi ada yang nilainya kurang dari KKM, Ibu kasih remedi ya. Iya. Kalau misalnya lebih dari KKM nanti Ibu kasih soal tengah. Ya, KKM-nya, KKM-nya 75. Hari ini kita tadi sudah belajar apa aja anak-anak? Siklus air. Siklus air. Tadi ada apa aja prosesnya? Evaporasi, kondensasi, precipitasi, transpirasi, Infiltrasi. Ada 5 ya tadi di lagunya. Oke, sekarang untuk pembelajaran yang berikutnya kita mempelajari pas yaitu tentang sumber-sumber energi ya. Kita belajar tentang sumber-sumber energi, jangan lupa belajar di rumah. Kalau misalnya ibu tanya biar bisa menjawab dan dapat bintang. Oke, tadi kelompok yang mendapatkan bintang banyak yaitu kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Jika menjawab pas tanya jawab. Oke, sekarang bisa berkemas-kemas ya. Oke, sekarang ketua kelas dibimbing berdoa. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang boleh pulang, hati-hati di jalan, jangan mau belajar di rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.